Phoenix Dades Radio Station. Hey, apa kabar? Hari ini ada Dodio Sandra yang siap nemenin kamu kurang lebih selama 30 menit. Tapi Doi tidak sendirian karena ada tamu-tamu istimewa yang akan Doi ajak ngobrol. Ngomongin tentang era digital. Anak-anak kita mungkin atau teman-teman yang udah punya anak gitu kan. Gak cuman belajar tapi bermain, bersosialisasi bahkan sekarang adalah secara online. Tapi yang juga bisa sekali terpapar berbagai resiko tersembunyi yang sering mungkin kita nggak sadar. Mulai dari konten kekerasan atau gampangnya mereka mengakses informasi-informasi yang manipulatif sampai dengan potensi bahkan rekrutmen oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan lengkap rasanya kalau hari ini Doi datangkan teman-teman. Ini ada dari Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali, Bapak Anak Agung Putra Wirawan SHMH, dan juga ada Katim Pencegahan Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri, ada Ibda Hadi Natakusuma SHMH. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore Bang. Ada juga Pak Jung Wirawan. Selamat sore, semangat pagi lah kita ya. Selamat sore, pagi. Semangat pagi. Jadi hari ini saya senang bisa ketemu kembali. Terakhir saya ketemu Pak Hadi itu tahun 2024 kalau nggak salah. Banyak dapat insight-insight baru bagaimana coba memberikan atau mungkin lebih tepatnya adalah mengontrol kelakuan di sosial media. Hari ini kita akan membahas tadi apa yang saya bilang adalah mengantisipasi anak terpapar radikalisme dan juga fanatisme kekerasan melalui media sosial dan juga game online. Nah, saya ke Pak Jung dulu boleh ya. Ini ngomongin tentang seperti apa sih dari perspektifnya KPAD Bali, kenapa kita perlu mengangkat tema dengan mengantisipasi anak terpapar radikalisme dan juga fanatisme kekerasan melalui media sosial dan game online. Apakah memang sudah ada peningkatan laporan terkait dengan anak yang terpapar konten kekerasan, radikalisme, atau juga perilaku agresif dari media sosial atau juga game online? Seperti apa faktanya di lapangan? Baik, terima kasih Bang Doi dan Phoenix ya. Bahwasanya kita Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali dengan Densus 88 ya, beberapa setahun terakhir ini ya kita selalu berkoordinasi ya, bahwasanya ditemukan ya beberapa anak-anak yang sudah terpapar paham radikalisme dan juga termasuk Tutrem Community ya, kelompok baru lagi ya, di mana ada 2 anak yang terpapar paham radikal dan 4 anak yang sudah diamankan untuk dilakukan kembali untuk memberikan anak itu pemahaman. Oke. Bahwasanya anak ini agar tidak terlalu jauh bermain. Nah, dari hal tersebut sebagai tugas dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali melakukan pengawasan, advokasi dan lain sebagainya. KPAD Provinsi Bali menganggap penting bahwa isu ini harus segera diangkat dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita terlalu di dunia era digitalisasi ini ya, anak-anak kita ini bermainnya sudah ternyata terlalu jauh. Kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Tapi mohon maaf Bapak, mic-nya jangan kebablasan juga, kejauhan. Nanti suaranya nggak kedengeran nih. Boleh seperti saya dikit ya. Mic-nya seperti ini biar suara Pak Jung lebih mantap gitu terdengar. Berarti pada kenyataannya memang sudah ada indikasi mengarah ke situ. 1, 2 tadi ya Pak ya? Tapi kalau bentuk kekerasan seperti apa yang sering muncul, apakah itu bullying atau perundungan atau mungkin perubahan perilaku mereka, atau ada hal-hal lain yang bisa muncul atau terdeteksi? Tentunya yang pertama muncul di sini itu adalah pasti anak-anak ini banyak yang kita damping ini adalah mereka pertama mengawali memang mendapat bully. Dari proses bully ini anak-anak ini mungkin dia lebih curhatnya ke media sosial. Dari curhat-curhat media sosial ini bertemulah beberapa anak yang sefrekuensi ya. Dari ini mereka kemudian masuk ke sebuah pembicaraan WA group dan lain sebagainya. Dari hal tersebut mulailah ada pengembangan, ada masukan-masukan beberapa paham-paham kekerasan dan sebagainya. Nah, melihat dari hal tersebut, kemudian dampak dari perubahan anak-anak ini ya, satu, anak-anak ini memang dia secara tidak langsung tidak menyadari bahwa dirinya sudah masuk terlalu jauh. Karena ini sistemnya adalah seperti grooming ya. Secara halus anak-anak ini dengan game-game yang mereka mainkan sudah biasa main tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, kill dan lain sebagainya, melihat yang darah-darah, kemudian tentang konten-konten kekerasan, jadi sudah tidak ada rasa takut lagi. Tanpa sadar dia sudah di situ. Tentunya hal ini adalah menjadi istilah ladang subur bagi pihak-pihak tertentu yang mau menanamkan paham-paham
tertentu, paham radikal atau paham apalah, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi dengan melihat fenomena anak-anak kita yang sudah seperti itu adanya, siapapun bisa nanti masuk, memberikan filtrasi, memberikan sedikit pemahaman-pemahaman tertentu. Jadi anak-anak ini dengan tumbuh dengan sendirinya. Berarti tanggung jawabnya adalah milik kita bersama ya. Betul. Bukan cuma orang tua di rumah saja, guru bahkan teman sekolah pun bisa. Karena jangan sampai dia menemukan teman-teman sefrekuensi yang ngerasa bahwa itu bagus, ternyata itu sudah kebablasan. Saya ke Pak Hadi dulu. Pak Hadi, menurut Bapak bagaimana fenomena ini bisa terpapar radikalisme atau juga fanatisme kekerasan? Ini bisa terjadi, Pak. Buktinya tadi dari KPAD sendiri itu menemukan fakta tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi kalau menurut Bapak? Baik. Jadi pertengahan tahun lalu. Mohon maaf, Pak Hadi, boleh maju dikit? Ya. Nah, sorry. Agak tegak. Nah, gitu dong. Oke. Udah pas. Nah, jadi pertengahan tahun lalu, Bang Roy, kita mengungkap di pertengahan tahun lalu sekitar bulan Mei kita mengungkap awalnya anak yang terpapar radikalisme atau radikal terorisme. Nah, kita ungkap pertama di Bali. Nah, kemudian upaya yang kita lakukan tentunya berbeda. Kita kedepankan adalah upaya pencegahan. Bagaimana kita menyelamatkan anak ini agar tidak semakin dalam memahami apa yang dia peroleh dari ruang-ruang digital itu. Nah, tentu kalau kita berkaca sebelumnya, upaya yang kita lakukan lebih kepada upaya represif atau penindakan hukum. Tentu kita menyadari upaya itu sangat-sangat tidak memberikan dampak positif kepada anak. Anak lebih tentunya di sini harus kita utamakan hak-hak anak tersebut. Nah, kan kita harus bagaimana kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua, anak ini harus kita selamatkan. Karena di samping itu orang tua juga tidak paham, tidak memahami bagaimana upaya penanganan apabila menemukan anak yang sudah memiliki pemahaman radikal yang tinggi. Kalau dulu orang tua sudah radikal, kemudian tentu otomatis kepada anaknya. Kalau saat ini anak-anak yang tentunya bisa dengan sendirinya bisa menjadi radikal karena pengaruh-pengaruh yang dia dapat dari ruang-ruang digital tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang mungkin setelah kita melakukan pengungkapan di Bali, ini berkembang. Ternyata anak ini bergabung dalam grup medsos, media sosial yang didominasi anak-anak, yang mana setelah kita rilis di Mabes Polri ada 110, Bang Doy. Di Bali? Bukan, di se-Indonesia. Di Indonesia. Dari 25 provinsi. 5 di antaranya orang dewasa. Nah, latar belakangnya terpapar ini di antaranya tentu dari ruang digital, medsos. Anak yang mungkin tadi disampaikan rasa penasaran tinggi, bahkan ingin belajar agama, kemudian mencari alternatif dari media sosial. Mencari alternatif dari media sosial, mungkin kebetulan suka pertama kali dengan media konten, sebutlah konten yang intoleran. Inilah yang dibaca kemudian oleh mungkin TikTok TikTok ataupun platform media lainnya. Apapun itu, biasanya kan dibaca secara algoritma. Sehingga secara kontinu akan terus muncul. Hingga akhirnya keluarlah yang terkait dengan konten-konten radikal. Suka lah anak ini. Dan akhirnya semakin dipelajari, dapat situs-situs terkait dengan teror, kemudian dikirimin link grup agar anak itu bisa bergabung dalam grup WA yang tentu dalamnya pembahasan terkait dengan hal yang berkaitan dengan dipaparkan di sosial media tadi. Radikalisme salah satunya. Berarti tim Densus 88 ini memang sudah dari pertengahan tahun kemarin coba ngecek alurnya seperti apa. Pertama adalah pemaparan dari sosial media. Ternyata setelah berkali-kali mereka ada juga perkumpulan lewat WA group atau juga di mana ternyata di dalamnya sendiri itu justru adalah membuat mereka lebih tertanam lagi. Dari grup itu. Jadi bagaimana sebenarnya radikal ini memanfaatkan media sosial dan juga game online untuk mendekati anak-anak. Karena algoritmanya terbaca dengan mudah di situ ya, Pak. Tapi apakah ada platform tertentu yang sering kali digunakan sebagai jalur rekrutmen selain tadi WA Group? Ada apa lagi sih? Jadi tadi kan kita bahas ada game online ya. Game online mungkin kita udah kenal, mungkin beberapa anak-anak sudah familiar dengan namanya game Roblox. Mungkin main. Tapi mainnya naik gunung doang. Ada yang aneh-aneh kita. Tidak masalah. Jadi di sini yang kita ingin sampaikan, anak-anak yang terpapar radikal teror atau radikal kekerasan, seperti misalnya pelaku SMA 72 kemarin yang di Jakarta.
Ini diantara terpengaruhi karena ada faktor dari penyalahgunaan game online tadi. Diantara pengaruh dari game Roblox. Oke. Secara visual mungkin bagus ya Bang ya. Ya. Ramah anak. Ya. Tapi yang perlu diwaspadai sana ada orang asing. Ada orang asing. Sehingga di sini mungkin kami ingin sampaikan kepada Viners yang sebagai orang tua ya. Mungkin kalau anak-anak sudah anteng di rumah, bukan berarti kita harus tenang. Ya, mungkin perlu di cross check lagi. Di kamar dia ngapain nih? Di kamar apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan? Karena anak-anak sekarang tentu bisa lebih paham teknologi daripada orang tua. Betul, lebih melek teknologi daripada orang tuanya. Oke, baik. Ya, pesan yang cukup bagus kepada orang tua berarti kalau mungkin zaman dulu anak diem karena memang tontonan cuman dengar radio dan nonton TV, sekarang justru teman strangernya dia jauh lebih banyak. Betul. That's why mungkin tidak bersosialisasi tapi di dunia maya dia punya 1 juta followers mungkin. Betul. Ya kan? Seperti itu ya Pak ya. Oke, saya ke Pak Hadi dan juga Pak Putra juga. Ada nggak sih sebenarnya indikator yang bisa kita lihat seorang tua atau sebagai orang tua atau bahkan guru jika anak mulai kelihatan nih ideologinya mulai kayak ke kekerasan atau mungkin juga ke radikal, kebaca nggak Pak? Seperti apa sih anaknya? Apakah dia cenderung cerewet seperti saya? Walaupun saya bukan anak-anak ya, contohnya aja, ada nggak indikator-indikator tertentu yang memperlihatkan ke kita bahwa ini anak kayaknya ada something nih gitu. Dari Pak Jong dulu atau Pak Jong? Oke, kalau dari kami Komisi Perlindungan Anak secara detail nanti dari Densus akan menjelaskan karena sudah ada record yang sudah ada. Siap. Ya. Kemudian dari kami Komisi Perlindungan Anak melihat di sini bahwasanya kita perlu mengenali sebenarnya bahwa yang mengenali dan mengetahui sikap anak itu adalah orang tua. Oke. Ya, pertama, karena orang tua yang tahu perubahan-perubahan sikapnya. Jadi anak yang awalnya mulai meriang tiba-tiba murung atau anak yang gini tiba-tiba kok dia menutup diri dan apa. Nah, disinilah perlu ada kemudian baik juga di sekolah guru yang melihat anak-anaknya kok ini anak-anak saya suka misalnya memakai logo-logo tertentu agak keras dan lain sebagainya, perlu ada di sana untuk kemudian mencari perubahan terhadap anak ini, mengenali anak, kemudian memahami perubahannya, mencari apa yang menjadi salah satu signifikan perubahannya, apakah dia dengan tindak kekerasan, sehingga kita harus mencari solusinya. Jadi perubahan yang akan muncul nampak itu memang di permukaan anak-anak yang kemarin kita dampingi ini, secara permukaan mereka dengan teman-teman masih soft, tenang, masih kayak kelihatan biasa aja. Kelihatan biasa aja. Tetapi dalam pergaulan mereka ini dia sangat kencang sekali di dunia maya, di dunia media sosialnya. Nah, hal ini yang perlu kemudian ada. Anak-anak ini juga ada beda karakter. Satu ada yang aktif, ada yang kemudian hanya istilahnya lebih lemut dia. Introvert dan extrovertnya kelihatan di sana. Kemudian ada juga anak-anak yang kemudian dia menunjukkan di teman-temannya. Karena kita memahami bahwa anak-anak zaman sekarang itu mereka itu butuh pengakuan. Betul, validasi. Jadi dengan validasi dan pengakuan itu mereka menunjukkan dengan tindakan-tindakan yang agresif. Nah, dari tindak-tindak agresif ini kita perlu mewaspadai, jangan sampai anak-anak kita ini terlalu jauh agresifnya ini sehingga akhirnya bisa memicu permasalahan yang lebih besar. Pak Jong, saya tertarik karena melihat permasalahan anak-anak otomatis berkaitan sama orang tua ya. Betul. Sejauh ini cukup awarekah masyarakat Bali kita, orang tuanya nih yang mau diskusi ke KPAD atau sharing atau seperti apa, ataukah mereka memang tidak sepeduli itu atau seperti apa? Baru-baru ini kita dengan kejadian ini setiap orang yang datang kita memberikan bahwa sebenarnya banyaklah dari mereka itu kaget, oh sejauh itu ya Pak. Banyak dari anak-anak itu sejauh itu ya Pak. Bahkan termasuk anak yang kemarin kita dampingi juga bahwa Pak ini istilahnya temanku di grupku melakukan ini loh. Mereka orang tua masih cuek. Setelah kita datangi ketemu baru mereka menyadari, oh ya kemarin anak saya sempat lo menyampaikan. Jadi hal semacam inilah yang kita melihat saat ini kurang aware-nya orang tua terhadap anak. Itu juga karena perlu juga bagaimana anak-anak orang tua sekarang ini memahami bagaimana cara komunikasi dengan anak. Nah, itu dia. Sekarang ini yang menjadi permasalahan ketika orang tua untuk komunikasi dengan anak tidak nyambung sehingga anak lebih dia curhat kepada media sosial dengan teman-temannya di media sosial. Sehingga harapan kita sekarang bagaimana mengajak orang tua ini melihat tumbuh kembang anaknya, perubahan yang terjadi sama anaknya itu, kemudian mencoba untuk diskusi. Jadi mengajak anak itu sering-sering diskusi. Misal, Dek, ada masalah apa nih di sekolah tadi? Atau sambil ngobrol lah, nih di berita ada begini loh, di sekolahmu ada nggak? Setidaknya memancing anak-anak untuk mau bercerita. Mau speak up gitu. Jadi dengan anak-anak bercerita, itulah orang tua itu harus memahami. Ketimbang orang tua dengan anak itu ya sudah dilihat, seperti yang disampaikan tadi, dilihat anteng,
oh yang penting anak sudah hanteng, oh dia main game aja kok di rumah, oh dia main komputer aja di rumah, ternyata jelajahnya sudah kemana-mana. Ya, dan ngobrol justru sama stranger, orang asing di sosial media. Orang asing yang belum tentu kita ketahui. Oke. Ya, seperti itu. Oke, sebelum penjelasan lebih panjang, saya ingatkan buat Viners yang mungkin punya pertanyaan, boleh WhatsApp di 0812-383-9100 kalau kamu juga pengen berbicara. Kalau pengen sharing juga hari ini boleh. Kebetulan ada 2 orang hebat yang saya datangkan hari ini, jadi paling tidak nanti bisa sedikit ngasih masukan dan juga insight-insight baru. Sebelum ke Pak Hadi, KPAD sendiri ini KPAD Bali ya, dari kota, desa segala macam. Sejauh ini saya juga kepo, lebih susah sosialisasi di kota atau di agak pedalaman? Tergantung gini ya. Terkadang di pedalaman kita anggap seperti ini ternyata lebih enak. Terkadang di kota yang kita anggap lebih paham ternyata karena mereka pergaulnya sudahlah yang gini-gini sudah biasa. Sehingga untuk bersosialisasi itu kita harus menyesuaikan. Nah, jadi kita melihat kalau sudah anaknya merasa bosan dan sebagainya ya kita caranya yang kita ubah untuk berdiskusinya. Jadi semua ada tantangannya masing-masing. Semua punya challenge masing-masing. Semua challenge masing-masing. Kalau di desa kan mereka lebih mau menerima, kalau yang di kota dengan pergaulan mereka yang sudah gini, kalau kita beritahu sesuatu itu mereka kayaknya udah lebih duluan. Tetapi kita bagaimana cara mengemasnya biar dia mau konsen terhadap materi yang kita sampaikan. Saya ke Pak Hadi dulu. Pak Hadi, ada nggak sebenarnya indikator atau pertanda-pertanda ketika anak kita atau adik-adik saya ternyata sudah mulai terpengaruh ideologi kekerasan atau juga bahkan sampai ke paham radikalisme? Sebelum kita jawab, tentu kita harus memahami dulu. Kalau radikalisme berarti berkaitan dengan rasa nasionalisme. Berarti itu kelompok-kelompok yang mempengaruhi, itu adalah kelompok-kelompok yang menginginkan pergantian ideologi. Nah, itulah ada beberapa kelompok-kelompok yang mempengaruhi masyarakat kita yang mayoritas yang berdasarkan keyakinan Tentu yang disasar adalah kelompok agama yang mayoritas. Agar tujuannya lebih cepat tersampaikan. Kalau yang disasar minoritas tentu akan jauh lebih susah. Nah, seperti itu. Jadi radikal menginginkan pergantian atau perubahan tatanan terhadap mungkin ideologi, sistem, tapi mengedepankan cara-cara kekerasan, cara-cara yang ekstrim. Nah, kunci sana berarti ingin pergantian ideologi. Maka kalau anak-anak yang kita temukan kemarin yang terpapar paham radikalisme, berarti erat kaitannya dengan menurunnya rasa nasionalismenya. Di beberapa anak bahkan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak mau mengikuti upacara bendera. Setiap Senin dia bolos. Nggak ada tuh orang ya. Mau. Jadi entah alasannya apa. Jadi sehingga gejala-gejala ini bisa jadi bisa menjadi bahan antisipasi bagi orang tua. Apabila mungkin ada pertentangan terhadap orang tua, kan, mungkin latar belakang orang tuanya sudah menekankan terkait dengan pendidikan agama, mungkin sebutlah Islam atau Hindu dari dasar dari anak itu sejak kecil. Namun setelah dewasa anak memiliki versi baru, melawan orang tua yang menentang apa yang menjadi pemahaman yang sudah selama ini diberikan. Ada pertentangan di sana, sehingga perlu di cross check. Dapat dari mana? Dari mana dapat pemahaman seperti itu, kan gitu. Apalagi sudah membenarkan ideologi-ideologi yang dia peroleh dari medsos itu. Dia sudah benarkan. Baik, saya potong sedikit. Jadi sah saja sebenarnya proses diskusi itu dilakukan. Ya kan, antara orang tua dan juga anak. Justru itu sebenarnya lebih bagus kalau menurut Pak Hadi ya. Supaya tahu pemahaman itu munculnya dari mana. Apakah cuman soalnya di sosmed kayak gitu mah. Kalau cuman gitu kan harusnya ada yang diluruskan, ada yang dibareng. Kayak gitu. Terus lanjut lagi, Pak. Berarti penting buat orang tua juga memberitahu anak ini berita dari mana asal usulnya. Kemudian ajarkan anak ini berita hoax, ini berita yang harus di-clearkan lagi dari mana asal muasalnya. Ajarkan anak untuk mempelajari berita hoax atau ini berita propaganda atau berita yang provokatif misalnya. Seperti itu, apalagi anak-anak usia 18 tahun ke bawah lah perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pemahaman itu. Itu terkait dengan radikalisme atau radikal terorisme, Bang. Ada lagi yang terkait dengan radikal kekerasan atau fanatisme kekerasan. Mungkin kita sudah mendengar berita seorang anak melakukan pengeboman di sekolahnya. Jadi di SMA 72 Jakarta di akhir tahun lalu di bulan November tanggal 7. Ini seorang anak yang kurang lebih sama. Namun tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme, Bang. Ledakan bom itu tidak ada kaitan dengan aksi terorisme. Ini lebih kepada anak-anak yang FOMO.
FOMO tahu Bang? FOMO kan ikut-ikutan Bang. Anak-anak yang ingin ikut-ikutan, ingin menjadi yang pertama. Ingin meniru tokoh-tokoh yang dikagumi dari grup-grup ruang digital yang dia ikuti. Ya, yang mana grup yang dia ikuti itu bernama grup TCC, True Crime Community, Bang. True Crime Community atau komunitas kejahatan nyata, ya, yang mana anak-anak diberikan gambaran kamu bisa kok menjadi superior. Ya kan gitu. Kamu bisa meskipun dalam kenyataan dia adalah korban pembulian seperti yang disampaikan tadi. Di antaranya yang disampaikan itu adalah terkait dengan neonazi dan white supremacy, Bang. Mungkin itu sekilas-sekilas gambaran white supremacy. Jadi white supremacy itu kan superioritas kulit putih terhadap kulit hitam, kan gitu Bang ya. Nah, gambarannya maksudnya penyampaian itu dia bisa kok menjadi superior meskipun pada kenyataannya kamu mendapatkan permasalahan sosial di sekolahmu. Nah, sehingga kejadian SMA 72 itu lebih kepada pembalasan dendam karena anak ini mendapatkan pembulian di sekolah, Bang. Mendapatkan pembulian di sekolah. Kemudian ada pengaruh lagi dari media sosial agar mengagumi, bahkan kalau bisa meniru persis tokoh-tokoh pelaku-pelaku yang dia ikuti. Yang jadi masalah yang dikagumi adalah kelompok-kelompok kriminal. Seperti pelaku SMA 72 ini mengagumi pelaku penembakan di Selandia Baru, saya lupa tahunnya. Jadi pelaku Selandia Baru ini melakukan aksi penembakan di masjid pada saat ada ibadah sholat Jumat. Dia meniru percis, Bang. Dia beli senjata, dia tulis di senjatanya, percis dia meniru. Bahkan sebelum dia melakukan aksi pengeboman, dia selfie dibandingkan dengan pelaku aslinya. Role modelsnya dia. Role modelnya kejadian si Selandia Baru itu. Kadang kita lihat lucu fenomena seperti ini kan. Mungkin kalau dulu ada kita kenal ada Smackdown, Bang ya. Beberapa kasus anak meniru kurang lebih seperti itu. Jadi kurang karena FOMO tadi ya. Coba kalau FOMO-nya juara Olimpiade Matematika itu kan wah gitu kan. Itu dia. Tapi ini FOMO-nya berbeda ternyata. Bang. Berarti untuk dengan radikalisme, terorisme. Ideologi keras. Jadi hal-hal inilah yang memang kita antisipasi jangan sampai terulang kembali. Kenapa kita ngobrol hari ini? Di salah satunya ada Pak Hadi dari Densus 88 dan juga Pak Jung yang hari ini juga datang dari KPAD Bali ya. Terus selama ini yang terjadi langkah preventif yang mungkin dilakukan apakah cuma bisa sosialisasi lewat sekolah saja orang tua atau ada langkah-langkah lain lagi yang dilakukan oleh sekolah dan orang tua berkolaborasi atau seperti apa untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, Pak? Itu yang kita kedepankan adalah preventif, Bang. Pencegahan tentu yang utama literasi atau sosialisasi kita tingkatkan. Bahkan kita beberapa waktu lalu mengadakan workshop itu kita kumpulan kepala dinas yang terkait dengan pencegahan, terkait dengan penanganan dan reintegrasi. Kita kumpulkan semua di suatu tempat bagaimana untuk mengambil solusi sesuai tupoksi masing-masing dinas masing-masing agar bisa memberikan peran. Karena kita melihat ada peningkatan, Bang. Anak yang terpapar radikal teror maupun radikal kekerasan. Untuk radikal teror ada 110. 2 diantaranya ada di Bali. Untuk radikal kekerasan ada 70 hingga saat ini. 4 diantaranya ada di Bali. Dan dari beberapa laporan yang masuk ketika kami sosialisasi, ini menginfokan bahwa ciri-ciri yang disampaikan saat kami sosialisasi menunjukkan serupa ke arah situ. Sehingga tentu ini menjadi kekhawatiran kita, jangan sampai bertambah khususnya di Bali. Tentu itu upaya yang kita lakukan adalah upaya preventif kita kedepankan dan samping itu kita saat ini mengupayakan, Bang, ada diterbitkan surat edaran dari Dinas Pendidikan agar nanti dapat memberikan turunan kepada sekolah, siswa maupun orang tua bagaimana terkait pengawasan, menghindari penyalahgunaan media sosial dan juga game online dan meningkatkan pengawasan anak di rumah. Saya ke Pak Jung. Bisakah masyarakat berkolaborasi sama KPAD, misalkan mengirimkan surat bahwa pengen juga nih sekolah kami atau di area kami, kecamatan kami diadakan edukasi atau mungkin pencegahan. Bisa nggak kolaborasi itu dilakukan atau seperti sekali, apa? Atau yang sudah terjadi seperti apa, Pak Jung? Sangat bisa sekali. Kami justru berharap jika ada kita kan selama ini
berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait pengampu dulu untuk melakukan program. Kita mengikut program itu. Jika ada juga undangan dari sekolah-sekolah, kita juga siap hadir ke sana. Jadi itu yang sudah berjalan. Jadi selama ini kita sudah berjalan bergandengan seperti itu. Kita berharap bahwa apalagi sekarang di momen nanti MPLS dan lain sebagainya, kita siap nanti hadir ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tersebut. Jangan nunggu MPLS lah, kalau ada kesempatan ini kita siap untuk itu. Harus dipergunakan sebaik mungkin ya. Kita maksimalkan waktu yang ada ini lebih awal, kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini berharap kita segera juga melakukan pencegahan, memberikan pemahaman buat mereka biar mereka tidak terlalu jauh bermainnya. Karena melihat fenomena gen anak sekarang ini yang dibilang gen alpha ini, mereka begitu lahir dengan teknologi sudah langsung berlari dan bahkan melompat. Jadi tanpa mengetahui prosesnya, yang penting bagaimana saya lahir dan terkenal. Ketika terkenal menjadi pengakuan inilah yang harus kita waspada. Jangan sampai mereka terkenal dengan wawasan mereka yang belum matang, sehingga segala cara pun dia anggap itu benar, yang penting saya viral. Validasi ya. Sehingga akhirnya itu juga walaupun mereka itu akhirnya istilahnya penyimpangan yang terjadi adalah mereka bisa jadi kena pelaku tindak pidana. Nah, jadi itu yang perlu kita cegah, jangan sampai anak-anak kita terlalu jauh mainnya untuk menjadi yang mereka menunjukkan dirinya seperti ini. Apalah saya anak begini yang hanya bisa mengebom, kan kita tidak menginginkan seperti itu ya. Paham. Tetapi yang kadang menarik adalah karena gap antara gen Z, gen alpha ini ke orang tua agak sedikit gaptek ya. Betul. Tadi membaca ciri-ciri anaknya sudah terpapar aja mungkin belum tahu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah pada titik mana orang tua atau bahkan pihak sekolah ini bisa melaporkan ke KPAD atau bahkan berdiskusi atau bahkan mungkin sharing sama Densus 88 kalau anak ini sudah terpapar nih. Ada nggak indikator tertentu atau bagaimana proses untuk pelaporannya sendiri? Kalau pelaporan sendiri, kami KPAD sudah terbuka laporannya. Kemudian di masing-masing kabupaten juga ada UPTD-nya. Kemudian di masing-masing sekolah juga sudah ada tim TPPKSP sekolah yang sekarang kita akan perbaharui lagi dengan undang-undang yang baru. Sehingga harapan kita segala bentuk permasalahan anak, perubahan perilaku anak yang mengarah ke hal tersebut segera bisa diselesaikan melalui tim tersebut yang ada di sekolah maupun lembaga-lembaga pemerintah yang siap melakukan menerima pengaduan-pengaduan masyarakat ini. Nah, jadi selama yang disampaikan tadi betul yang dibilang sama Pak Adi, dengan kita sudah sosialisasi, beberapa orang tua itu banyak yang mengkonsultasikan, Pak tolong dong dicek apa anak saya, anak saya terus main game aja, dia misalnya sampai dapat bayaran 600.000, 800.000 mainkan game, jangan sampai terlalu jauh. Itu pun kita cek akhirnya. Jadi kita membuka kepada Finers yang sebagai orang tua yang merasa ragu mungkin melihat anak-anaknya ketika bermain istilahnya atau perilakunya sudah mulai agak-agak menyimpang, silahkan koordinasi kepada kami di Komisi Perlindungan Anak. Nanti kita akan koordinasikan dengan Densus, kita bisa ngecek bersama-sama. Artinya kita berbuat juga harus seizin orang tua. Betul. Tanpa seizin orang tua juga kita tidak bisa langsung bergerak sendiri. Anak. Ya, jadi orang tua lah yang menjadi jembatan kita untuk melakukan upaya pencegahan ini. Jadi pencegahan ini bisa dilakukan ketika kita bisa bekerja sama dengan baik antara semua pihak ya. Betul. Tapi kerjasama ini sudah dilakukan Densus 88 dan juga KPAD. Sejauh ini dengan ada kerjasama ini dan sosialisasi, di mana kalian kayak tiap hari saya lihat di sosial media jadwalnya, visit ke sini, kunjungan ke sini, workshop ke sini. Secara tren apakah ini cukup efektif dalam artian bisa sedikit menurun atau faktanya seperti apa di lapangan? Ya, untuk saat ini memang ini yang masih efektif dulu. Sebelum kita seperti tadi kita sedang mengejar surat edaran, regulasi lain. Nanti kalau dinas instansi terkait yang mempunyai bidangnya bisa mengeluarkan regulasi lagi, itu yang kita harapkan. Jadi dasar kita bergerak kan ada regulasi. Betul. Jadi untuk mengejar regulasi inilah kita harus segera meminta kepada pemerintah instansi terkait di Provinsi Bali untuk segera setidaknya mengeluarkan regulasi ini. Yang kita akan kejar adalah agar adanya pembatasan penggunaan gawai baik di tingkat sekolah maupun dalam pengawasan orang tua. Ya, karena juga PP Tunas juga sudah turun, jadi untuk itu sebagai dasar kita juga untuk melakukan upaya pencegahan ya. Jadi mulai membatasi, jadi bagaimana juga nanti orang tua aktif melihat aktivitas anak-anak di media sosial, jadi tidak dilepas begitu aja. Besok kayaknya narasumber harus bertambah lagi ya, kita ngobrolnya diskusi duduk bareng harus lebih banyak harus saya. Dari Pak Hadi sendiri seperti apa Pak? Dengan adanya sudah workshop, dengan visit, dengan edukasi seperti ini. Baik, tentu kita harus mengambil langkah kan itu, karena kita harus menyelamatkan anak-anak. Betul. Gitu. Ya, jadi kita sampaikan lagi di sini kepada mungkin Finers bahwa upaya yang kita lakukan adalah menyelamatkan anak, bukan mau melakukan proses hukum kepada anak. Gitu. Kita kedepankan adalah hak-hak anak, gitu kan. Bagaimana hak mungkin pada saat
proses intervensi, Ya. ya kan kita terhadap orang tua yang mungkin angkat tangan, ya menangani anak yang sudah pada tahapan radikal yang tinggi. Ya. Ini tentu akan kesulitan orang tua, Betul. akan kesulitan. Sehingga di sanalah kami dengan KPAD membuka ruang, Densus dengan KPAD membuka ruang kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali, agar jangan ragu, sampaikan ke kami, ke KPAD ataupun kami apabila menemukan ciri-ciri indikator seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi kami juga kasih mungkin hotline sekarang atau nanti sekarang boleh sekarang karena nanti saya punya pertanyaan satu lagi itu berbeda halnya. Untuk kami Densus hotline-nya bisa dihubungi 081 999 770 722. Nanti boleh diulang Bapak sekali lagi. 081 999 770 722 untuk Densus. Untuk KPAD 087 798 797 983. Itu adalah hotline yang bisa dihubungi. Ya, 2 hotline yang bisa dihubungi. Ketika orang tua sudah merasa give up. Nah, karena dalam kasus anak yang kita tangani di Bali, anak ini sudah terpapar sejak kelas 6 SD, Bang. 6 SD. Sudah mempelajari, sudah gabung di grup-grup radikal itu, di grup WhatsApp itu dari kelas 6 SD. Dan semakin matang ketika SMP, Bang. SMP. Jadi di SMP dia pengakuannya mendapatkan pembulian dan merasa nyaman dengan pertemanan dia di grup itu. Masa muda yang berapi-api soalnya di situ Pak SMP. Tambah lagi orang tuanya kebetulan kerja di kapal pesiar, Bang. Sehingga secara pengawasan juga tidak sangat maksimal. Tidak bisa maksimal. Sehingga ketika pulang orang tua juga memahami anak saya belajar apa sih? Ini setelah searching ISIS-nya kelompok teror kan gitu. Nah, sehingga setelah dipelajari, setelah dipaksalah anak ini untuk meriset handphonenya. Namun itulah karena anak ini setelah terpapar sekian tahun memahami juga secara psikologis juga dia klasifikasi superior di atas rata-rata hasil asesmen psikologinya. Sehingga meskipun sudah diriset handphonenya masih bisa berkomunikasi karena ingat Bang, karena itu nyangkut. Udah ada di kepala dan di otak ya. Karena waktu juga habis, durasi sudah pendek, mungkin saya ingin bertanya ke Pak Jung dan juga mungkin bukan bertanya, pesan aja nanti ke Pak Hadi juga. Jika boleh memberikan satu pesan kepada orang tua di Bali yang paling penting nih untuk anak, apa yang ingin disampaikan sore hari ini? Ke Pak Jung dulu. Kepada Finars yang menjadi orang tua juga ya, jadi kita melihat istilahnya bagaimana anak ini adalah anak kita harus selamatkan. Jadi kenali anak-anak, kemudian bagaimana perubahannya, cari penyebab dari perubahan itu, segera koordinasikan, cari solusinya untuk anak kita bisa kembali. Karena yang paling mengetahui perubahan anak itu adalah orang tua. Jadi jangan sampai anak kita terlalu jauh mainnya, maka orang tua pun harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah kita melihat bahwa anak usia remaja baru ini sebenarnya adalah sebagai spons dia. Jadi dia mengisap segala sesuatu. Jadi apapun itu informasi tanpa dibekali 4 pilar digital ini ya. Jadi bagaimana digital culture, digital keamanannya, digital untuk mereka literasinya. Jadi perlu anak-anak kita dibekali dengan digital literasi ini untuk biar bisa menyaring yang mana yang bisa dilahap ya, yang mana ini adalah sebagai racun harus dibuang. Jadi jangan semua informasi itu diserap lalu anak-anak kita jangan sampai keracunan. Siap, Pak Jung, terima kasih. Pak Hadi? Baik. Mohon maju sedikit. Kurang lebih sama, Bang. Jadi tentu di sini tugas juga yang terbesar adalah orang tua. Bagaimana mengenali perubahan perilaku sama ya. Betul. Jadi itu yang paling penting. Bagaimana dari informasi ini orang tua juga memahami radikalisme, menurunnya rasa nasionalisme. Apalagi sudah menentang mendapatkan pemahaman baru. Apalagi itu dapatnya dari media sosial. Maka penting juga orang tua memahami, jangan sampai baru tahu ini ada latah, Bang. Ada latah atau kaget. Kamu jangan, tentu penanganan masing-masing generasi ini kan berbeda. Betul. Jangan sampai mungkin perlakuan orang tua dari orang tuanya sebelumnya diterapkan ke anak ini. Nah, tambah lagi orang tua tadi penting juga mengenali karakter anak ya. Siap. Nah, seperti itu. Karena sebagai contoh ya, ketika anak
ketika orang tua baru tahu ya, mungkin ada kasus, saya ambil case di Sumut, orang tua mendapati anaknya tergandrung terhadap game Roblox, Bang. Iya. Ketika orang tua bertindak tegas, ya, tegas, riset handphone, tiba-tiba meriset handphone anak, mohon maaf, sama di sini orang tua, ibunya langsung dibunuh oleh anaknya. Sehingga ini mungkin sebagai contoh buat kita semua. Jangan panik. Jangan, kita harus tentunya memahami karakter anak dan langkah-langkah yang tepat. Mungkin bisa mengenali dulu dan ambil cara-cara yang soft agar anak juga mau menerima saran-saran dari kita. Oke, terima kasih Pak Hadi, Pak Jung juga terima kasih banyak. Buat Viners, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Nanti hotline-nya akan muncul di YouTube channelnya kita. Tapi yang paling penting dalam tema mengantisipasi anak terpapar radikalisme dan juga fanatisme kekerasan melalui medsos dan juga game online adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Dodi Yosandra, keep your imagination and always try to make it come true.